Mulut gadis itu disumpal sesuatu menjijikkan, lalu tangannya diborgol berbulu oleh pria itu. Setelah itu, gadis diminta mengulurkan kaki mungilnya, yang kemudian diikat kasar tali tambang. Saat ini, gadis itu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, hanya bisa pasrah saat pria itu mengurungnya dalam kotak. Dia melihat rumahnya menjauh melalui celah, putus asa mulai muncul di hatinya. Namun karena mulutnya disumpal benda menjijikkan, dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara minta tolong. Ketika pria itu membuka tutup kotak, Carla sudah dibawa pulang ke rumah pria itu. Melihat berbagai mainan kecil di atas tempat tidur, firasat buruk muncul di hati Carla. Penculik ini bukan mengincar uang, melainkan memuaskan hasrat menyimpangnya. Pria mesum itu mengabaikan ketakutan Carla, malah mengangkat pistol untuk memperingatkan Carla agar patuh dan menetapkan aturan untuknya. Kamu harus selalu memanggilku ayah. Kamu harus mendengarkan semua yang kukatakan dan melakukan semua yang kusuruh. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus meminta izin. Dan yang paling penting, jika kamu melanggar aturan apapun akan ada konsekuensinya. Mengerti? Ya, ayah. Setelah itu, pria itu mengeluarkan buku catatan kecil dan mencatat semua informasi identitas Carla, apakah dia punya pacar. Setelah mendapat jawaban pasti dari Carla, wajah pria itu tampak menunjukkan ketidaksenangan. Namun ketika tahu bahwa Carla masih perawan, memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira. Sementara itu, dalam menjawab, Carla perlahan mulai hancur. Namun ini baru awal dari mimpi buruknya. Pria itu memerintahkan Carla berbaring di tempat tidur, mulai menggunakan semua mainan kecil pada tubuh Carla. Setelah kejadian itu, Carla pergi ke kamar mandi membersihkan diri. Dia memperhatikan sisir di sana dipenuhi rambut pirang dan banyak barang wanita. Sepertinya ada wanita yang tinggal di rumah ini. Meskipun Carla sangat ketakutan dan tidak tahu bagaimana pria itu akan menyiksanya di masa depan, dia tahu bahwa dirinya harus tetap tenang dan mengumpulkan lebih banyak informasi agar memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Maka dia mulai mencoba berbicara dengan pria itu hati-hati. Melihat Carla patuh, pria itu pun mulai merasa lebih santai. Dalam percakapan, Carla mengetahui pria karena kemiskinan tidak pernah kuliah, lalu menjadi anggota angkatan laut beberapa tahun, dan sekarang pensiun. Lambat laun, nada bicara pria menjadi lebih tenang. Kau tahu bahwa aku sama sekali tidak berniat untuk menyakitimu, kecuali jika kau benar-benar memaksaku untuk melakukannya. Setelah pria itu berkata demikian, ia mengangkat pistolnya, berjalan ke arah Carla, lalu dengan tangan kapalan membelai kulit Carla yang halus. Carla teringat siksaan tidak manusiawi itu. Ia tak tahan lagi, dan sigap berusaha melarikan diri. Namun rambutnya ditarik pria itu. Tidak. Ternyata itu semua hanyalah konsekuensi yang dibayangkan Carla. Ia sadar bahwa jika benar-benar melakukannya, nyawanya mungkin melayang. Saat ini satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah bertahan dan menunggu kesempatan aman. Namun pria itu justru semakin keterlaluan. Ia menyalakan pipa rokoknya, berniat membuat Carla menjadi kecanduan. Carla tak punya pilihan selain menuruti, tapi baru satu hisapan sudah membuatnya batuk. Pria itu ingin Carla mencoba, namun Carla meminta pria itu untuk memperagakan cara merokok yang benar. Dengan bangga, pria itu memperagakan, lalu meniupkan asap rokok ke wajah Carla. Ia menyuruh Carla untuk mencoba lagi, namun Carla memintanya memperagakan. Tak disangka, hal itu membuat pria itu kehilangan kesabaran. Ia mengacungkan pistol ke arah Carla, membujuknya agar menurut. Di bawah ancaman pistol, Carla terpaksa membiarkan pria itu berbuat semaunya. Pria yang berhasil menaklukkan Carla tampak puas, sementara Carla memanfaatkan kesempatan mengamati ruang tamunya, dan ia mendapati pria memelihara banyak hewan. Melihat Carla penasaran dengan hewan peliharaannya. Jadi dia murah hati membiarkan Carla menikmati pemandangan dari dekat, lalu mulai berbicara panjang lebar suka memelihara hewan kecil, karena menyukai perasaan sesuatu dipelihara kandang. Carla santai bertanya bekerja di bidang hewan. Pria itu menjawab pekerjaannya membosankan, bekerja di bidang kompresor udara. Dia berkata ingin kembali ke San Diego, kampung halamannya. Setelah itu, dia berjanji pada Carla bahwa setelah puas bermain, dia akan membebaskannya. Agar bisa dekat dengan Carla, dia meminta Carla menonton film laga bersamanya. Carla yang baru 15 tahun menatap layar dan mendengar suara-suara, membuat hatinya hancur, tapi dia hanya bisa menggigit bibir dan menahan semuanya. Karena tak tahan lagi, Carla meminta izin ke kamar mandi, namun pria itu berdiri di depan pintu membawa pistol, menatap Carla mesum saat dia buang air. Setelah itu, dia meminta Carla memasak bersamanya. Namun Carla mengatakan tidak bisa memasak. Hal itu seketika membuat ekspresi pria itu kembali berubah. Carla buru-buru mengatakan bahwa dia tidak lapar, tapi dia bisa membantu pria itu mengerjakan pekerjaan rumah. Namun Carla ingin memanfaatkan kesempatan mengerjakan pekerjaan rumah untuk mengumpulkan informasi. Dia berusaha mengingat semua informasi yang muncul. Nomor telepon dokter gigi di kulkas dan isi dokumen di atas printer, termasuk semua yang ada di kalender, kecuali beberapa informasi yang berkaitan dengan Disney. Pada tanggal 16 tertulis pulang ke rumah. Jadi sangat mungkin hari itu adalah hari kepulangan Nyonya Rumah. Namun, pada saat
Saat itu pria itu kembali menggunakan taktik manipulatifnya. Lepaskan itu. Setelah itu, pria itu menyalakan televisi, ingin melihat apakah ada berita tentang pencarian Kara. Ketika pria itu mendapati tidak ada berita pencarian Kara di televisi, ia langsung mencuci otak Kara, mengatakan orang tuanya tidak peduli keselamatan Kara. Namun kenyataannya tidak demikian. Ketika sang ibu mengetahui Kara menghilang, ia langsung melapor ke polisi. Namun setelah tahu Kara baru menghilang beberapa jam, polisi tak menganggapnya serius. Mereka bilang mungkin Kara masa pemberontakan kabur dari rumah, dan setelah puas bermain akan kembali. Meskipun sang ibu sudah menjelaskan putrinya anak penurut dan pengertian, bahkan semua barang pribadinya masih di rumah, sehingga mustahil hanya kabur, polisi tetap bersikap acuh tak acuh. Karena tak ada pilihan, sang ibu akhirnya menelepon teman-teman Kara, namun semua jawaban adalah mereka tak pernah melihat Kara. Putus asa, ia hanya bisa ke kantor polisi meminta bantuan kepala polisi. Namun kepala polisi sama saja seperti polisi sebelumnya, tak menganggap serius masalah ini, bahkan tak berniat mengirim orang menyelidiki, hanya asal-asalan menyuruh sang ibu pulang. Kelalaian polisi inilah yang memberikan kesempatan berulang bagi pria psikopat ini berhasil melakukan aksinya. Menjelang malam tiba waktunya pria itu menelepon istrinya. Ia memerintahkan Carla untuk kembali bersembunyi di dalam kotak agar tidak mengeluarkan suara. Ia kembali memasangkan benda menjijikkan itu ke mulut Carla. Namun hal ini membuat Carla segera kesulitan bernapas dan terus-menerus batuk, yang seketika membuat pria itu kesal. Namun, ketika ia melihat Carla hampir tidak bisa bernapas, barulah dengan marah ia melepaskan benda itu dari mulut Carla, lalu mengancamnya. Tapi kamu benar-benar harus diam. Kalau tidak akan ada konsekuensi yang sangat nyata dan jelas yang akan kamu hadapi. Kejadian barusan membuat Carla mulai merasa takut. Jika pria itu tidak segera menyadarinya, mungkin ia tidak akan pernah punya kesempatan melarikan diri. Ia harus segera mencari kesempatan kabur dari sini. Setelah pria itu selesai berbicara istrinya, ia kembali membawa pil tidur dan menyuruh Carla meminumnya. Namun Carla yang cerdas tidak menelan pil itu, melainkan mengamati gerak-gerik pria tersebut. Ia bahkan melihat pria itu menyembunyikan kotak. Saat mencuci muka, Carla membayangkan kemungkinan melarikan diri dari kamar mandi, namun peluang berhasil tetap kecil. Carla pun terpaksa menyerah dan terus mencari kesempatan lebih baik. Saat tidur, pria itu juga sudah melakukan persiapan yang matang. Ia memborgol tangan dan kaki Carla, lalu mengikat kedua tangannya ke kepala ranjang. Kedua kakinya diikatkan ke ujung ranjang. Setelah melakukan itu, pria lelah seharian baru tertidur. Saat itu Kara menyadari pentingnya menjaga tenaga, dan ia berusaha memaksa dirinya tidur. Keesokan harinya Kara bangun lebih dulu, sementara pria di sampingnya masih tertidur pulas. Kara tahu inilah saat terbaik untuk melarikan diri. Gadis itu memanfaatkan penculik masih tertidur lelap, mencoba memutar pengaman di borgol dengan tangannya. Namun karena kedua tangannya terborgol, ia tidak bisa mengerahkan tenaga, menggunakan giginya untuk melonggarkannya. Akhirnya, tangan Kara berhasil terbebas. Setelah itu, ia melepas rantai besi di kakinya, turun dari ranjang hati-hati, lalu mengenakan celananya. Saat itu, Kara sangat berhati-hati, tidak berani mengeluarkan suara. Takut kalau ia tanpa sengaja membangunkan pria itu, karena jika itu terjadi, yang menantinya hukuman paling menyakitkan. Setelah sampai di ruang tamu, ia mengerahkan tenaganya menarik tangannya keluar dari borgol, lalu tanpa ragu berjalan ke pintu, memindahkan semua penghalang di depan pintu, kemudian membuka rantai kunci di pintu. Akhirnya, ia menarik napas dalam, lalu berlari keluar secepat kilat. Dengan gugup, ia berlari sekuat tenaga, berkeliling di kompleks perumahan yang tak dikenalnya, hingga kelelahan, Carla berhasil sampai ke jalan raya. Beruntung, saat itu sebuah mobil melintas, dan Carla segera menghentikan mobil itu meminta pertolongan. Saya diculik. Bisakah Anda mengantarkan saya ke kantor polisi? Tolong. Begitu mobil mulai melaju, ketegangan yang menegang di tubuh Carla akhirnya mengendur, dan dengan bantuan orang baik itu, ia berhasil mendorong pintu kantor polisi. Begitu bertemu polisi, ia langsung memberitahu bahwa dirinya telah diculik dan baru saja berhasil melarikan diri dari rumah penculik. Melihat polisi yang masih belum bereaksi, ia segera meminta polisi untuk mencatat namanya, lalu menyarankan agar polisi mengambil DNA dari borgol sebagai barang bukti. Tanpa jeda sedikit pun, Carla langsung menceritakan proses dirinya diculik. Saya diculik kemarin oleh seorang pria kulit putih, bertubuh sedang, berambut coklat, membawa pistol kemarin pagi dan kemudian, dia memperkosa saya berkali-kali. Mendengar gadis itu menceritakan proses penculikannya dengan tenang, semua orang tampak sangat tenang. Mereka tidak menyangka gadis 15 tahun bisa setenang itu. Untuk menenangkan emosi gadis itu, mereka mengirim seorang polwan menemani Carla. Polwan tersebut juga menemukan bahwa ibu Carla telah melaporkan kasus ini 18 jam sebelumnya, sehingga mereka segera menelepon ibu Carla untuk memberitahukannya. Apakah dia baik-baik saja? Ibu bisakah ibu menjemputku? Oh, sayang, ibu akan segera ke sana ya. Ibu datang sekarang juga.
Saat itu, polisi wanita bertanya pada Carla, apakah dia bersedia menemani mereka ke lokasi untuk mengidentifikasi apartemen yang dimaksud. Biasanya, para korban menolak, namun di luar dugaan, Carla langsung setuju. Dia tegas mengikuti petugas polisi menuju dekat apartemen tersangka. Namun, semua rumah di sini tampak sama. Bahkan ketika mereka bertanya, pihak pengelola properti pun tidak bisa memastikan rumah yang mana. Saat polisi benar-benar kebingungan, Carla justru berlari turun dari mobil. Pengamatan Carla kembali membuat polisi sangat terkejut. Ia terus-menerus memuji Carla yang sangat luar biasa. Setelah mendapatkan alamat pasti tersangka, polisi segera menemukan rumahnya. Namun dia ternyata sudah lama melarikan diri. Tata letak ruangan mainan kecil di atas tempat tidur persis seperti dideskripsikan Kara. Mereka tak berani membayangkan apa sebenarnya dialami Kara selama 18 jam. Melalui penggeledahan, mereka menemukan kotak di rumah pria, berisi pakaian dalam anak perempuan dan koran tentang gadis-gadis kecil hilang. Pria itu bukan hanya penyimpang, tapi juga pembunuh berantai yang telah membunuh banyak gadis remaja. Untuk menangkap iblis ini, polisi meminta Kara mengidentifikasi pria tersebut. Tak disangka, Kara cepat dan tepat menunjuk si penyimpang itu, bahkan menyebutkan detail rumah pria tersebut. Wanita yang tinggal bersamanya mungkin sedang berada di Disney World sekarang bersama orang lain, jadi dia harus kembali bekerja besok, sesuatu yang berhubungan dengan kompresor udara. Nama dokter keluarganya adalah Dr. Riggs dan nomor teleponnya adalah 835556774. Dia punya riwayat kecemasan dan dia juga punya dokter gigi, namanya Dr. Greg Nublin dan nomornya adalah 8355552 ya. Serangkaian tindakan Kara membuat polisi tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka bagaimana mungkin seorang gadis berusia 15 tahun bisa tetap tenang dan berpikir jernih saat berada dalam bahaya seperti itu. Namun, hal ini benar-benar sangat membantu polisi. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Kara, mereka berhasil mengidentifikasi identitas pria tersebut dan menemukan jejaknya di kampung halamannya. Polisi segera melakukan pengepungan terhadapnya. Pria itu sadar ajalnya sudah dekat. Tak ingin diadili, ia menodongkan senjata ke dirinya dan mengakhiri segalanya dengan kematian. Keesokan harinya, polisi memberitahu Kara kabar pria itu bunuh diri. Saat itu, Kara tak bisa menahan diri, meluapkan semua kesedihan serta penderitaannya. Aku benar-benar sangat marah padanya. Dan aku ingin dia dipenjara selama 100 tahun dan membusuk di sana, tapi hanya setelah aku bisa menatapnya di pengadilan.